Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh pengurus YASA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kelapangan dan kemudahan dalam segala urusan, terutama kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif bagi umat, bagi sosial, insya Allah dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah dalam menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dukungan moral maupun material. Yang kami muliakan kepada Dinda Mulyadi, terima kasih atas kesempatan pada malam yang berbahagia ini untuk berbagi dan sharing ilmu agama. Dan yang kami muliakan, kami hormati para hadirin sekalian, orang tua kami, adik-adik kami, dan seluruh penonton di channel YouTube Angkasa Group. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, anugerah dan nikmat-nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalau di sini barusan kita merasakan nikmat hujan. Segar sekali Pak ya. Dah lama enggak hujan. Begitu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, nikmatnya luar biasa. Setelah kemarin itu cuacanya panas, kita hidupkan AC yang dihembuskan bukan dingin tapi panas. Tapi begitu hujan, Allah pun katakan hujan, maka hujan turun, tiba-tiba cuaca dan udaranya menjadi dingin dan segar. Hal-hal kecil seperti itulah terkadang yang membuat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memperhatikan hamba-hambanya, dan kita tidak boleh untuk berputus asa dalam segala hal, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diberikan kecukupan dan seterusnya. Hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa kami diminta untuk menyampaikan materi tentang ta'aruf, tentang ta'awun. Bagaimana Islam atau syariat ini memberikan batasan-batasan dan uraian-uraian berkaitan hal tersebut, terlebih berhubungan dengan anak-anak muda di zaman modern ini, di mana sarana untuk komunikasi sudah sangat terbuka lebar, tidak hanya bertatap muka, tapi juga bisa melalui media sosial dengan berbagai macam platform-platform. Jadi untuk komunikasi, interaksi itu semakin mudah. Baik, hadirin
jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan memulai dari cinta. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia adalah cinta. Jadi rasa cinta itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan pada setiap manusia. Dan cinta itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang bersifat naluriah. Artinya memang itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia. Itu hal yang wajar, hal yang biasa ada pada setiap manusia. Tapi yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk menghidupkan cinta, untuk mencari cinta. Kalau berhubungan dengan cinta kepada Allah sudah pasti sebagai Sang Pencipta, sebagai Khalik. Tapi cinta kepada sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak minta kita untuk carilah cinta, kembangkanlah cinta dan seterusnya. Di dalam ayat Al-Qur'an kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau mengkabarkan bahwa di dalam diri manusia itu ada cinta, dan cinta itu seperti ini dan seperti ini. Jadi bentuknya adalah berita, pemberitaan, bukan sebuah perintah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dijadikan indah pada pandangan manusia, ada rasa cinta kepada apa saja yang biasa dia inginkan. Di antaranya kecintaan kepada wanita, kepada anak-anaknya, kepada harta, baik itu emas, perak, ternak, tunggangan dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa memang sudah menjadi sifat daripada manusia itu untuk selalu mencintai, baik mencintai wanita, mencintai anak ataupun mencintai harta. Jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita memahami bahwa cinta ini berada pada satu posisi di mana ia tidak boleh untuk berlebih-lebihan. Ada porsinya. Di mana cinta ini tidak boleh mengkhianati cinta sang punya cinta, yang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada porsi tertentu. Tidak boleh mengkhianati cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cinta Rasulullah SAW adalah tidak boleh mencintai manusia, seorang istri atau seorang wanita atau seorang muslim, sahabat kita, seorang anak kita, atau harta yang kita miliki, di mana dengan kecintaan itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, laknat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mencintai istri kita, padahal kan sudah halal, mencintai anak kita. Tapi karena begitu cintanya kita kepada anak dan istri kita, biar kelihatan cantik mungkin Pak ya, istri kita kasih dia hadiah emas berkilo-kilo, ya kita kasih dia mutiara, kita kasih dia tas Hermes, ya tas mahal itu, kita kasih dia pakaian, baju Louis Vuitton dan lain sebagainya, tas-tas yang harganya puluhan juta. Pada dasarnya kita tidak mampu, tapi karena begitu cinta kita kepada istri kita, kepada anak kita, kita belikan dia mobil-mobil yang mahal sekali, miliaran rupiah. Pada dasarnya kita nggak mampu, tapi karena begitu cinta, akhirnya kita cari jalan
untuk mendapatkan uang itu sehingga kita dapatkan atau tuangkan rasa cinta kepada istri dan anak-anak kita. Akhirnya kita melakukan korupsi, melakukan pelanggaran-pelanggaran lain. Begitu juga dengan wanita yang bukan mahram kita. Ya, harusnya ada jalan untuk mendapatkan cintanya yang tidak melanggar atau mengkhianati cinta Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukannya dengan jalan yang salah. Ya, begitu juga dengan cinta-cinta kepada yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu arah kita kepada ta'aruf, ya, ta'aruf saling mengenal dan saling membantu, di mana dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi jangan sombong, kita punya ayah, punya ibu, kita lahir dari kedua mereka dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita sombong. Kita punya ibu dan ayah dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada daya dan upaya pada dasarnya. Menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal, mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa. Makanya ada yang di Indonesia, ada yang Malaysia, ada yang Thailand, ada yang Vietnam dan lain sebagainya, dilahirkan di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Arab, ada yang di Afrika. Begitu juga jenis kelaminnya, ada laki-laki dan perempuan, untuk saling mengenal, untuk saling berbagi. Karena kalau mungkin kita sendiri, ya kita tidak bisa hidup, tidak sempurna kehidupan kita. Maka ada laki-laki dan perempuan. Nah, begitu juga supaya peradaban ini maju, ada Indonesia, ada negara yang lain, sehingga bisa saling belajar, bisa saling support dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena cinta itu tidak boleh berlebihan, ada porsi tersendiri, dan itu memang sebuah naluri pada setiap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan kepada kita, kepada manusia, untuk mengubah cinta yang tadinya mungkin bersifat mubah, boleh, ya, menjadi sebuah ibadah. Ya, cinta yang tadinya boleh selama tidak berlebih-lebihan menjadi sebuah ibadah. Nah, itu hebat di dalam Islam. Jadi bisa berubah ya cinta itu dari yang biasa-biasa menjadi sebuah ibadah. Ya bisa. Ya. Apa? Sebuah perkawinan, bertemunya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita suka dengan seorang perempuan, ya sekedar suka aja, boleh nggak? Tunggu lihat di. Nggak suka, nggak normal berarti kalau boleh. Ya boleh aja. Ya Ustadz juga pernah dulu waktu masih jomblo sama kayak antum, lihat ada akhwat suka, ya berbunga-bunga, ya kan? Begitu juga dengan ulama misalnya, ya para sahabat, tapi semuanya kan kita katakan tadi bahwa setiap manusia itu punya naluri cinta. Maka ketika lihat seorang perempuan, ya hatinya berbunga-bunga, kesengsem, senyum-senyum sendiri, itu wajar, biasa. Itu masih dalam koridor boleh untuk dinikmati. Kan di masa Rasulullah SAW, kalau tidak salah siapa? Saya lupa itu, apakah Ali atau salah satu sahabat Rasulullah SAW. Ketika dia melihat seorang perempuan cantik lewat, maka sahabat itu melirik. Ketika
Setelah itu dia lihat lagi, ya, sama Rasulullah dipalingkan, ya, ditampar lah. Al awwalu laka. Jadi yang pertama itu untuk kamu, ya. Bolehlah lihat siapa itu kan. Artinya udah selesai. Tapi kalau lihat yang kedua kan udah beda tuh. Ya, dia melihat siapa dan apa, bla 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 dan seterusnya. Itu udah masuk haram. Maka oleh karena itu rasa cinta itu biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Namun rasa suka itu, rasa cinta itu harus kita ubah, letaknya, tempatnya yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadahnya Allah letakkan dalam ikatan pernikahan suami dan istri, sehingga nanti ketika sudah jadi suami dan istri, nanti kayak bapak udah pengalaman, Pak, ya, kita ya udah nikah, yang belum pengalaman, ya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh suami untuk istri, istri untuk suami, selama dalam koridor yang dibolehkan oleh agama, itu ibadah, ya. Istri, ya, memberikan senyum kepada suami, ibadah, dapat pahala. Suami mengecup istrinya, mencium istrinya, ibadah, dapat pahala. Kalau sekarang berani-berani, dosa itu. Tapi kalau sudah nikah, itu ibadah, dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan dalam keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami, itu semuanya dicatat sebagai amal ibadah. Maka secara tidak langsung orang yang sudah berkeluarga itu lebih soleh daripada yang jomblo, ya enggak? Karena ibadahnya lebih banyak, punya istri yang disenangkan di rumah, dibahagiakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi boleh sombong lah, ya udah nikah, ya. Ya, tapi yang sudah jomblo, yang masih jomblo, ya tantangannya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatan pernikahan itu bisa mengubah cinta yang tadinya boleh atau bahkan haram menjadi cinta yang berbuah ibadah, yang punya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hal-hal yang harus kita pahami, baik yang mungkin masih muda, masih jomblo, atau kita yang sudah menikah nanti punya anak, bahwa Islam juga mengatur step-step perjalanan bagaimana menuju sebuah pernikahan. Ya, jadi ada cara-caranya, tidak langsung, ya, ngajak anak orang jalan-jalan, ya, pegang-pegang dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Jadi Islam sudah mengatur cara terbaik untuk menuju pernikahan, sehingga apa yang mereka lakukan satu dengan yang lainnya menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setidaknya ada 3 step. Ya, ada 3 step atau ada 3 langkah. Yang pertama yang disebut dengan ta'aruf. Ya, li ta'arafu kalau yang tadi, ya, dia ta'arafu. Jadi kalau kita mau menuju jenjang pernikahan ada yang namanya ta'aruf. Makanya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kan masa muda beliau berdagang dengan pamannya, beliau sudah ikut berdagang ke Irak, jual barang-barang yang ada di Arab ke Irak, nanti di Irak beliau beli barang-barang yang nggak ada di Arab, beliau bawa pulang. Nah, makanya Rasulullah itu tauladan yang luar biasa untuk kita di masa ini. Pada masa itu kan belum ada teknologi, belum berkembang dunianya, tapi beliau seorang anak muda yang sangat kreatif, anak muda yang sudah punya penghasilan sendiri. Yang mudah-mudahan anak-anak muda di masa kini juga demikian, ya, sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri sebagaimana baginda Muhammad SAW. Nah, hal itu ditangkap atau dilirik oleh seorang saudagar kaya, seorang perempuan pada masa itu, Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah menawarkan sejumlah
harta, sejumlah aset kepada baginda Muhammad SAW untuk diputar. Jadi ini tolong diputar uang saya, dibisniskan, nanti kita bagi hasil. Khadijah juga pintar beliau. Nah, rupa-rupanya di sebalik Sayyidah Khadijah menitipkan hartanya kepada baginda Muhammad SAW, di sisi lain sebenarnya Khadijah itu sedang berta'aruf dengan Nabi Muhammad SAW, karena status beliau pada waktu itu sebagai janda, perempuan yang tidak bersuami. Nabi Muhammad SAW juga masih jomblo, walaupun statusnya terbalik, ya, perempuan yang melihat kondisi laki-laki, tapi dalam kondisi ini wajar-wajar saja karena beliau sudah pernah menikah, sudah janda. Tapi ini yang ingin kami sampaikan adalah konsep ta'aruf. Jadi ketika Rasulullah SAW dipercayakan harta Sayyidah Khadijah untuk diputar, dibisniskan, di sisi lain Sayyidah Khadijah melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW. Oh, ini amanah. Makanya kan sifat-sifat Rasulullah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, makanya di kita pun, ya, sebagai seorang laki-laki harus punya sifat-sifat itu, walaupun mungkin tidak sampai sesempurna Rasulullah SAW. Tapi secara umum, ya, sifat-sifat itu adalah mencerminkan sebagai sifat seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Sebisa mungkin kita bisa memenuhi, menyempurnakan sifat-sifat itu. Karena ketika kita punya sifat-sifat itu, kita akan menjadi orang sukses. Kita akan mendapatkan jodoh yang kurang lebih juga sama dengan kita, ya, punya sifat-sifat yang baik. Karena kita seorang yang sempurna, ya, seorang yang laki-laki sempurna pasti dipertemukan dengan perempuan yang sempurna. Bahkan Sayyidah Khadijah mendelegasikan namanya Maisarah, asistennya, untuk mendampingi Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasulullah SAW berbisnis, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Nah, ketika Maisarah pulang dengan Rasulullah SAW, ditanya oleh Sayyidah Khadijah ke Maisarah, seperti apa sifat-sifat Rasulullah, bagaimana beliau melayani pelanggannya, dan seterusnya. Nah, Sayyidah Khadijah semakin terpikat hatinya kepada Nabi Muhammad SAW karena sifat-sifat yang luar biasa pada diri baginda Muhammad SAW. Dan setelah itu, ya, Sayyidah Khadijah mengutus, kalau tidak salah, bibinya, ya, mengutus bibinya ke keluarga Rasulullah SAW bahwa Sayyidah Khadijah punya niat baik, yang punya niat baik, punya keinginan untuk menjadi istri daripada baginda Muhammad SAW. Ya, jadi dari sini kita diajarkan bahwa untuk menuju sebuah pernikahan ada yang namanya ta'aruf. Dan tidak mesti ta'aruf seperti yang dipraktekkan sekarang, ya, jemput pakai motor, ya, ajak jalan-jalan ke Pasir Putih berduaan. Nah, itu mengkhianati cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masuk dalam kategori khalwat dan masuk dalam kategori wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diperbolehkan adalah ta'aruf. Ya, ta'aruf baik secara langsung, ya, secara langsung ini cewek ini sifatnya seperti apa, karakternya seperti apa, kemudian dia sekolahnya di mana saja, SD di mana, SMP di mana, ya, kemudian SMA di mana, apakah pesantren atau enggak, UIN atau Unsyah, ya, dan seterusnya. Terus keluarganya dari keluarga apa. Paling enggak itu mencerminkan juga kepribadian dia. Misalnya dia ayahnya seorang ustadz, misalnya seorang tengku di kampung. Artinya kalau orang tuanya itu tengku, setidaknya dia punya prinsip-prinsip dasar agama. Nah, itu setidaknya juga dia sholat 5 waktu nggak tinggal. Karena pasti kalau dia tinggal akan dimarahi oleh orang tuanya karena tengku. Setidaknya dia baca Quran standar umum bisa. Jadi fungsi ta'aruf itu. Jadi jangan sampai nanti lihat, oh cakep ini kuliah dia, langsung gas, ya. Jangan seperti itu, ya. Nah, itu nomor sekian, ya. Itu bonus itu. Bonus.
Atau misalnya jilbabnya panjang ya sampai ke bawah. Tidak juga. Jadi ada banyak aspek yang harus dilihat. Aspek sampai ya dia perjalanan hidupnya dia seperti apa, teman-teman nongkrongnya itu di mana, dia nongkrong di mana. Dan kita juga tahu kan, misal di Banda Aceh kan ada wilayah-wilayah yang agak remang-remang mungkin. Dia sering nongkrong di situ, dia kan jadi tanda tanya ini. Berarti gaulnya sama anak-anak yang ini, wah, patut diwaspada. Walaupun belum mesti atau belum pasti seperti itu, tapi setidaknya kita punya gambaran. Punya gambaran teman-temannya siapa aja, teman-temannya seperti itu dan lain sebagainya. Kita sudah mendapatkan semua informasi tentang si perempuan itu, barulah kita lihat, dia cantik, alhamdulillah, dia rumahnya besar, alhamdulillah, ada mobil, alhamdulillah, bonus itu orang tuanya punya ruko banyak, alhamdulillah, itu langsung gas kemudian ya. Itu dapat banyak itu bonus berlipat-lipat. Nah, tapi itu aspek-aspek itu terakhir. Kenapa? Karena itu materi. Ya, yang terakhir itu cantik, kemudian orang tuanya kaya dan lain, itu materi. Bedanya apa Ustaz? Yang materi ini sebanyak-banyaknya, secantik-cantik bisa hilang. Percayalah sama Ustaz. Karena udah pengalaman ya Ustaz, Pak ya. Karena perempuan cantik itu cantik dia kan. Setelah nikah belum tentu, karena butuh perawatan sebulan 10 juta. Jadi cantik itu butuh perawatan. Kalau kita kiri ya gaji 2,5 juta, 1,5 juta nggak cukup untuk perawatan. Jadi artinya cantikan, harta dan yang bersifat fisik ini bisa hilang. Tapi yang tadi, prinsip-prinsip tadi, karakter dia, keluarga dia besar dengan dengan susah payah, punya semangat juang yang luar biasa, pantang menyerah dari keluarga yang luar biasa. Nah, itu mahal, itu nggak akan hilang. Itu sifat-sifat seperti itu sampai tua pun itu nggak akan hilang. Bahkan itu yang akan membantu kita nanti untuk menjalankan rumah tangga, untuk mendukung kita, menyukseskan kita di dunia dan di akhirat. Tapi yang bersifat materi dan fisik tadi ya bisa saja setahun 2 tahun udah hilang, udah nggak ada lagi. Maka jangan pernah salah melihat dalam hal ini. Baik, jamaah dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi step pertama adalah ta'aruf. Dan ta'aruf itu nggak mesti harus dibawa-bawa. Tapi Ustaz, misalnya kalau ta'aruf itu udah langsung ke keluarganya, dalam artian keluarganya ikut serta ya dan lain sebagainya, nggak khalwat, barangkali masih dalam ranah boleh lah ya. Kemudian selanjutnya ketika sudah yakin ini adalah masa depan saya ya, ini adalah ibu dari anak-anak saya, udah yakin ini. Ketika sudah yakin barulah diikat dengan namanya khitbah, bukan khutbah. Kalau khutbah naik mimbar. Kalau ini khitbah, atau dalam bahasa Aceh biasa sering disebut metanda, bawa tanda di keluarga kita atau kita yang mau menikahinya, datang ke keluarga perempuan, ada orang tuanya, bawa cincin biasanya. Atau dengan bahasa lain kita ingin mengikat perempuan tersebut, kita ikat bahwa kamu sudah menjadi tunanganku. Artinya ketika kita sudah mengkhitbah perempuan itu tidak boleh lagi menerima laki-laki yang lain, haram hukumnya secara agama. Misalnya datang laki-laki lain yang lebih ganteng misalnya, yang penghasilannya tiap bulan lebih besar dari kita, ya, berubah si perempuan itu, nggak jadi sama abang ini, ya, pengen sama abang yang barusan ini, nggak boleh, dosa dia. Kenapa? Karena khitbah itu mengikat, sehingga dia tidak boleh berpaling ke lain hati lagi. Nah, kecuali ada mubarir syariat. Mubarir syariat apa? Ada hal-hal yang secara syariat itu tercela. Nauzubillah, mungkin baru ketahuan dia punya penyakit. Ya, penyakit tertentu misalnya di kemaluan atau penyakit di tubuhnya sehingga
membuat orang tidak mau berada di sampingnya, atau nauzubillah dia sudah tidak perawan lagi. Nah, itu mubarir syariat. Ya, hal-hal yang membolehkan untuk membatalkan khidbah yang tadi. Tapi alasannya biasa-biasa saja, misalnya kok kemarin lihat abangnya putih tapi ini kok udah hitam ya. Padahal kemarin ke salon dulu baru ke rumah ceweknya ya. Kalau sekarang nggak salon, itu nggak boleh ya, dan lain sebagainya. Nah, khidbah. Jadi yang membedakan ta'aruf dengan khidbah, kalau ta'aruf yang tadi step pertama itu memang nggak ada hubungan apapun. Ya, sebatas saling mengenal saja, siapa dia, siapa keluarganya. Begitu juga si perempuan, ya dia mengenal kita, siapa kita, seperti apa keluarga kita. Itu nggak ada ikatan apa-apa secara agama. Artinya dalam masa ta'aruf ini kita boleh berta'aruf dengan banyak perempuan. Ya, kita misalnya dalam satu waktu berta'aruf dengan 3 perempuan misalnya, atau dengan 4 perempuan, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Si perempuan itu juga demikian. Ya, dalam masa itu bertaruh dengan banyak orang, boleh-boleh saja dalam agama, karena belum ada ikatan apapun. Jadi jangan sampai nanti cemburuan, oh ini perempuan nggak bener ini. Masa lagi kita ajak ta'aruf, saling kenal, dia juga ini sama laki-laki lain. Ini masih dalam ranah atau posisi ta'aruf, boleh-boleh saja. Nah, ketika masuk dalam step khidbah, itu baru tidak boleh lagi. Sudah tunangan. Nah, kalau dia misalnya sudah tunangan dengan kita, tapi teman kita cerita, ini tunangan kamu kemarin masih ngajak-ngajak ngobrol aku gitu kan. Nah, itu baru dipertanyakan. Berarti ini kurang benar ini. Itu juga si laki-laki, dia udah tunangan sama satu perempuan, tapi dia masih aja nyari perempuan lain, dekat dengan perempuan lain. Artinya perlu dipertanyakan komitmen khidbahnya dia. Ya, artinya setelah laki-laki ini mengkhidbah seorang perempuan, punya konsekuensi secara agama, itulah perempuan yang nanti akan dinikahinya, dan dia tidak boleh memutuskan hubungan khidbah itu. Nah, itu komitmennya. Kalaupun dia memutuskannya, maka hukumnya dosa. Ya, dia putuskan, berarti ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa, dia menzalimi perempuan itu, atau perempuannya yang memutuskan, berarti si perempuan itu menzalimi si laki-laki ini. Bisa saja suatu saat nanti Allah akan membalas kezaliman itu. Nah, bisa saja. Nah, tapi walaupun khidbah itu sudah setengah mengikat, ya sudah ada ikatan, tidak boleh putus lagi dan seterusnya, tetap belum boleh khalwat, belum boleh berdua-duaan, ya jalan berdua-duaan, makan berdua-duaan dan seterusnya, belum boleh, karena belum halal satu sama lainnya, belum saling memiliki. Ya, jadi tetap masih harus jaga jarak, jaga adab-adabnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun punya komitmen untuk menikahinya, untuk tinggal bersama, melanjutkan perjalanan hidup bersama, tapi belum saling memiliki satu sama lain. Ya, begitu juga dengan pemberian. Misalnya kita kasih hadiah dia tas, ya kan? Yang perempuan juga ngasih hadiah apa, baju koko. Nah, kalaupun nanti nggak jadian, jangan minta balik, ya jangan minta balik. Kenapa? Karena pemberiannya itu masuk hadiah atau hibah. Jadi ketika sudah diberikan, diterima, udah selesai. Ya. Nanti misalnya nggak jadi karena satu dan lain alasan syar'i, misalnya katakanlah minta balik lagi, nggak boleh. Walaupun mungkin di beberapa tempat saya pernah dengar ada uang hangus namanya, ada uang hangus, ya kan? Ada uang lebih karena sudah nah itu wallahu alam, mungkin secara adat ada seperti itu, tapi yang kami tahu secara syariat tidak seperti itu, walaupun mungkin perlu dikaji lebih dalam lagi. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah khidbah ada namanya nikah. Nah, ketika nikah dinikahkan oleh wali, ya di depan
yang menikahkan, saya nikahkan anak saya, bla bla, saya terima nikahnya. Nah, barulah semuanya berubah. Ya, semuanya berubah. Si laki-laki itu memegang mitsaqan ghalidha kalau dibilang Rasulullah SAW. Jadi nikah itu adalah janji yang berat sekali, tanggung jawab yang berat sekali. Makanya dalam hukum keluarga itu, misalnya talak itu ada di tangan laki-laki, nggak di perempuan. Nafkah itu lahir ataupun batin ada di tangan laki-laki yang harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Artinya tanggung jawabnya itu besar sekali. Dan ya, satu sama lain itu saling memiliki. Nah, makanya dikatakan yang satu ya satu sama lain itu menyatu, ya, seperti satu baju. Si istri halal untuk suami, suami halal untuk istrinya, dan setiap yang diberikan dipersembahkan. Suami memberikan perhatian kepada istri, membantu istri. Sebaliknya, istri memberikan perhatian kepada suami, membantu suaminya. Semuanya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ibadah dan ibadah. Nah, jadi orang-orang yang di rumah itu suami yang perhatian kepada istri yang taat kepada suami, nah itu mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah berkeluarga itu ya sebenarnya mudah sekali untuk mendapatkan pahala, ya dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah proses ya daripada sebuah cinta yang memang sifat naluriah yang ada pada diri manusia. Kemudian bagaimana kita menempatkan cinta pada tempatnya sesuai dengan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui proses-proses tertentu, dan sampai kepada satu titik di mana Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah status cinta yang tadi boleh atau yang tadi haram menjadi cinta yang berbuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Maha Sayang, dan betapa kita sebenarnya hidup ini bisa indah ya kalau bisa memahami aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin secara umum seperti itu, biar tidak monoton. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua, kami persilahkan jika ada pertanyaan. Mau curhat juga boleh. Get. Ketika kita melihat sesuatu tersebut dari segi agama yang bagus, agama bagus, memang dekatnya tidak baik dan keluarga yang baik, tapi dia nggak terima. Jadi bagaimana ketika kita membawa tandanya nanti tiba-tiba mengetahui bahwa si dianya itu memiliki penyakit gitu, tetapi bukan penyakit serius yang membuat kita tidak bisa saling dekat, tidak bisa dekat dengan dia. Yang namun penyakit sejenis lainnya seperti lambung penyakit yang kadang bisa membuat dia drop ketika otomatis nanti yang menyusahkan kita juga sebagai suami ketika kita menikahinya. Bagaimana dengan ini, Ustaz? So, penyakit jerawat menghilangkan kecantikannya. Iya, baik. Seharusnya penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan hubungan suami istri, dekat satu sama lain, itu tidak menjadi alasan untuk memutuskan khitbah, ya, kecuali kalau memang belum. Nah, ini kan kita bicara gini, begitu khitbah ya sebelum dan sesudah.
Kalau sebelum khitbah alasan apapun boleh, walaupun alasannya remeh, misalnya tiba-tiba nggak jadi, nggak apa-apa karena belum khitbah, artinya masih proses ta'aruf, belum mengikat, walaupun mungkin udah mau pergi misalnya, ya kan, tapi kan belum sampai ke sana, belum ada ikrar, belum serah terima dan seterusnya, artinya ini masih proses ta'aruf. Nah, ketika masih proses ta'aruf, alasan apapun dengan itu membuat kita mundur, boleh-boleh saja. Tapi ketika sudah masuk khitbah, sudah serah terima, sudah ada ikrar dari kita akan menikahinya, maka dibagi dua tadi. Ada alasan-alasan syar'i, ada alasan-alasan tidak syar'i. Kalau alasannya syar'i, ya misalnya punya penyakit kusta, punya penyakit kulit mungkin yang parah, ya, atau nauzubillah dia sudah tidak perawan lagi. Nah, boleh saja walaupun sudah khitbah, saya nggak mau lanjutkan ke jenjang pernikahan. Kenapa? Karena ada aib-aib syar'i sehingga saya tidak bisa terima. Tapi kalau misalnya rupanya dia punya penyakit lambung, rupanya dia punya penyakit misalnya mudah jerawatan, ya, nanti perawatannya mahal. Nah, itu nggak boleh jadi alasan untuk memutuskan khitbah. Tapi menarik ini, di zaman modern ini ada kajian tentang apa istilahnya check up, ya, check up. Artinya sah-sah saja dari pihak perempuan meminta check up keseluruhan dari kesehatan laki-laki, begitu juga sebaliknya laki-laki meminta check up kesehatan keseluruhan dari perempuan sebelum khitbah, artinya di masa ta'aruf. Nah, ini di beberapa tempat saya lihat, bahkan di dalam kajian-kajian Islam ini direkomendasikan supaya sama-sama enak. Nah, sama-sama enak. Kan nggak lucu nanti, misalnya tiba-tiba rupanya si laki-laki udah ususnya mungkin udah dipotong ataupun ada organ yang udah dijual. Ya kan? Kalau misalnya udah khitbah, perempuannya tahu kan stres dia. Artinya laki-laki ini udah nggak strong ini, ya, dan lain sebagainya. Jadi di masa ta'aruf ini, ya kan, sah-sah saja. Apalagi sekarang kan penyakitnya banyak macam-macam, ya kan. Nggak tahu kita, anak muda bahkan ada yang banyak meninggal karena penyakit bocor lambung lah, bocor macam-macam. Padahal kadang masih muda atau masih anak-anak. Artinya kita ingin waspada, boleh nggak Ustadz? Sebelum pernikahan, boleh-boleh saja. Kita minta si perempuan itu check up, ya, check up ke dokter, melihat bagaimana fisiknya, kesehatannya, atau melihat fisiknya secara langsung oleh keluarga perempuan kita misalnya, boleh. Sebaliknya si perempuan juga minta hasil check up kita, sehingga nanti menjalankan pernikahan itu sama-sama enak, gitu, sama-sama lega, ya, seperti itu. Penyakit yang membuat kita untuk jadi gini, ada yang bilang kan pernikahan itu tujuannya kan untuk istimta, untuk laki-laki berhubungan suami istri. Nah, itu puncak tertinggi daripada sebuah pernikahan. Nah, ketika istimta itu menghalangi, ya, dengan penyakit, dengan ini menghalang ke situ, maka itu jadi alasan untuk membolehkan kita memutuskan hubungan. Nah, tetapi selama penyakit-penyakit itu tidak mengganggu hubungan istimta tadi, maka tidak jadi alasan untuk kita membatalkan pernikahan ini. Artinya tujuan daripada nikah itu dapat, gitu. Paham ya? Kalau masalah itu berat, paham. Iya, sama-sama. Ya. Yang lebih good, ya. Tata cara ta'aruf yang lebih syar'i. Namanya ta'arafa
ya ta'arafu artinya saling mengenal. Saling mengenal itu bisa dengan tanpa mengenal, artinya dari jarak jauh. Kita melihat gerak-gerik dia. Misalnya katakanlah perempuan yang ingin kita nikahi, yang ingin kita jadikan istri kita, satu kampus dengan kita atau satu tempat kerja dengan kita. Artinya kita bertemu dengan dia kan. Nah, kita bisa melihat dari jauh, melihat gerak-gerik dia, cara dia berkomunikasi dengan orang lain seperti apa, pakaian dia seperti apa, dan seterusnya. Artinya tanpa harus berbicara pun kita bisa mengamati, bisa menjadi cara kita mengenal dia. Nah, kemudian ketika kita berbicara dengan dia, atau ketika kita melihat dia berbicara dengan orang lain, nah, itu step selanjutnya. Atau bisa juga dengan kita bertanya-tanya dengan dia, misalnya ada kesempatan untuk berbicara, ya bukan di tempat khalwat, dalam artian di kampus biasalah tempat nongkrong bareng-bareng dan ya biasa semua orang duduk di situ, ngerjakan tugas di situ, ya kenalan dan lain sebagainya. Ya kita tanya-tanya kampungnya di mana, pernah ke sawah apa enggak, bisa bikin indomie apa enggak, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang memang, tapi jangan vulgar, jangan langsung kamu mau enggak apa menerima iniku gitu. Nah kanduri ya, ya tunangan. Apakah boleh seseorang itu bisa mengandung si laki-laki ini yang memasangkan diri? Karena kan ini adalah sebuah lamaran. Ya, jadi ya makanya ada foto prewed gitu ya. Jadi sebelum menikah tapi sudah pada dasarnya belum boleh. Pada dasarnya belum boleh karena kan masih bukan mahram. Artinya bukan mahram, artinya belum menjadi istri yang sah. Artinya berlaku sebagaimana hukum dasar, belum boleh berdua-duaan di tempat tertutup, di tempat yang tidak ada orang lain, memegang satu sama lain, berpelukan dan seterusnya. Itu hal-hal itu belum dibolehkan dalam masa khidbah. Dia dalam masa khidbahnya cuma komitmen untuk menikahi mendel. Tapi yang lain pegang-pegangan dan lain sebagainya belum boleh. Berutang. Baik. Ya kadang ada orang pengen bikin acara, pegat acara hana tabungan, berhutang. Pada dasarnya berhutang itu tidak dilarang, tidak diharamkan, tapi tidak baik, ya, tidak baik. Dalam artian tidak diharam, tidak baik, tapi mendesak boleh-boleh saja untuk dilakukan, asalkan memang tanya sanggup untuk tak kembalikan nanti. Barangkali dengan kita buat pesta acara walimah nanti uang itu bisa kembali. Cuman harus realistis juga kita, karena walimah itu bukan wajib, bukan harus untuk dilakukan. Yang harus diiklankan adalah disebarkan berita bahwa kita menikah, akad nikah itu, kemudian walimah itu orang-orang penting keluarga inti saja. Nah sisanya kalau kita tidak mampu tidak masalah. Jadi jangan dipaksakan. Heboh aja sih. Misalkan dia kan dengan Pak Molan yang berlaku. Ya. Dan kita dan alami. Iya. Tentang dari yang lima tak. Tentang kok ini akan berhitung. Berhitung. Ada masalah tu. Iya kalau masalah. Tak tengok anak itu. Dan
hijrah karena wanita. Oh, hijrah. Innamal a'malu binniyat. Kanat. Ya, hijrah karena wanita boleh-boleh saja. Artinya hijrah itu, proses hijrah itu tidak mendapatkan pahala. Tapi dengan hijrah itu kita menjadi lebih baik. Bisa saja ketika kita menjadi lebih baik, disitulah kebaikan dan pahala yang kita dapatkan. Cuman niat pah ketika tanyo hijrahnya nyanyi hana merompo. Makanya kan makna pemangkanat hijratuhu di dunia aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau niat kita ketika pas hijrahnya adalah dunia atau perempuan, jadi niat ketika itu tidak dapat. Tapi kan kebaikannya dapat. Maksudnya tanyo mendapatkan perempuan itu. Dan bisa saja ketika tanyo mendapatkan perempuan itu solehah, ya kita menjadi orang yang soleh, kita menjadi berubah dan seterusnya. Jadi setelah itu kita dapat. Tapi pah ketikanya, need ketikanya yang hana merompo. Jadi maknanya seperti itu. Jadi bukan berarti nggak usah hijrah aja. Bukan demikian. Ya. Menegakkan kebutuhan ta'aruf, tetapi mengingatkan hal-hal ibadahnya termasuk dosa Ta'aruf? dan sebelum ta'aruf, Ya. baru mengenal ya. Tetapi mengingatkan hal-hal ibadah, akan tanya semayang juga. Tanya semayang. Dan apakah berdosa? Boleh-boleh saja. Karena kan ya itu bahagian inti daripada ta'aruf juga. Supaya maksudnya mengingatkan, saling mengingatkan. Boleh pengalaman. Kamu otak ana lah ya. Ya sekedar komunikasi yang biasa, yang lumrah, boleh-boleh saja, asalkan komunikasi yang mengarah kepada nafsunya yang diharamkan. Tapi sebatas misalnya ya juga mungkin dia satu kampus dengan kita, punya tugas bersama atau satu kerja dengan kita, berbicara tentang dunia kerja, tugas dan lain sebagainya, sebatas itu nggak masalah. Anak emot love. Nah, mendekat. Get. Bintang. Ya. Jika kan yang kalian itu kalau begitu itu. Tidak sih mana yang berapa kali berbintangan itu sebenarnya bintang sama ini itu apa bintang sama itu juga tuh itu zodiak apa tuh tentang berarti ini bintang beda ada ratusan negatif ya. Ya kan yang kan itu berapa gitu. Yang melihat apa mawar ditulis dari itu bintangnya ada samanya kita dalam agama, dalam syariat memang tidak ada landasan, tidak ada satu perintah, tidak ada satu arahan bahwa orang yang ingin menikah itu harus melihat bintang. Tapi kalaupun misalnya urang yang memang menerapkannya, karena macam-macam nasyid, contoh misalnya menerapkan jumlah huruf nama digabung kalau sekian jadinya ini dan seterusnya. Itu bersifat mujarab. Bersifat mujarab lagi barangkali urangnya dicoba-coba hal yang lagi biasa aja betul. Biasa aja betul mujarab. Jadi mujarab dicoba sering betul. Sebatasnya barangkali boleh-boleh saja, tapi percaya dengan hal itu, yakin dengan hal itu tidak boleh.
Malah dalam agama yang diperintahkan adalah mempertimbangkan hal-hal yang sekufu. Kan sering tanyo dengar kan bahwa laki-laki dan perempuan atau calon laki-laki dan perempuannya harus sekufu, harus sama. Ya, maksud sekufu kiban, maksud sekufu mandum dalam segala hal, dalam hal agama lagi benar kan. Maksudnya urang semangat untuk belajar agama, berarti tamita urinang yang punya semangat belajar agama sid, walaupun mungkin ke anak pesantren, ke anak tungku, tapi dia punya semangat belajar agama. Nah, itu sekufu dalam agama. Nah, kemudian sekufu dalam status pendidikan. Jangan sampai tanyo misalnya S1 UIN atau S1 Unsyah. Tapi pada tanya tah calon ron. Nah, ini dengan cuma tok. Tidak sekufu. Karena logika berpikir, cara berpikir tanyo yang jak kuliah dengan perempuan yang cematok dalam artian hanya jak kuliah. Secara umum ya, secara umum kita tidak memvonis semua orang perempuan yang nggak kuliah mungkin di kampung cuman ke sawah dia tidak benar atau IQ-nya rendah sekali, tidak, secara umum. Nah, ketika dia tidak kuliah dengan kita kuliah, artinya ini sudah berbeda, sudah tidak sekufu. Nah, jadi kalau kita paksakan hanya nyambung. Nah, dia udah pegang bahasanya maksud jian hanya nyambung, aja hanya kuliah. Nah, itu sekufu. Begitu juga contoh sekufu lain apa? Setidaknya ya kedudukan sosial kita dengan kedudukan sosial dia juga tidak jauh berbeda. Tanyo maksudnya bapak nalah penghasilan, mak nalah penghasilan. Ji lagi nsit, ya cukup lah untuk hidup dia. Nah, jadi bukan dia dari kalangan konglomerat misalnya. Tanyo gasih tahat, ji golongan konglomerat. Yang akan menyusahkan ayo karena tidak sekufu. Bahkan ayo biasa ada baju hubu, ya kan? Ayam penyet, ayam geprek itu ribe. Ji 3 baju hubu, bistik, ya kan? Macam-macam lah. 3 baju hertu ribe, 500 ribe. Yang sengsara tuh, ayo artinya akan ada tekanan untuk kita. Nah ini jadi tidak sekufu. Tidak sederajat, tidak sepadan. Nah, jadi sekufu ini punya banyak bahagiannya. Artinya kita dengan perempuan yang ingin kita nikahi dalam banyak hal sekufu, bukan sama persis, artinya tidak jauh-jauh beda lah. Dalam hal pendidikan agak nyambung, sama-sama kuliah, sama-sama pendidikan. Dalam hal ekonomi sama-sama lah, mungkin dia agak kaya bacut, di bawahnya bacut, atau lebih kaya bacut, dia agak siap ilu. Nah, sehingga rumah tangga itu bisa dibangun dengan indah, mangat, ajak komunikasi, nyambung bahasanya. Kenapa? Karena dalam segala hal punya pengalaman hidup yang sama, kurang lebih sama. Nah, tapi kalau pengalaman hidup berbeda, susah. Jihan dame Honda, dapat Honda ada yang penting hela kewo ba yama. Lagi ya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi sekufu dari tadi agama dan seterusnya. Nah, itu menjadi pertimbangan utama. Sedangkan bintang dan lain sebagainya ya mungkin ya sekedar untuk nyoba hanya masalah, jangan dijadikan sebuah kepercayaan. Hidup dengan lingkungan saya jadi mungkin saja kita akan dapat seorang perempuan dan juga yang memakai jarak. Betul. Sebelum kita tahu apakah bisa kita untuk mungkin dari lebih yakinkan lagi untuk melihat dari seorang wajah, apakah bisa? Boleh. Ya, suruh membuka. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada salah seorang sahabat ingin menikahi seorang perempuan, ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah melihat wajah perempuan itu? Belum, kata sahabat itu. Undur ilaiha. Kalau belum, lihat dulu. Jadi malah
tidak melihat wajah si perempuan adalah bentuk sebuah kesombongan dan tidak dianjurkan. Yang dianjurkan malah sebaliknya. Kalaupun dia bercadar, maka buka cadar dia dan lihat. Nah, setelah itu baru putuskan. Jadi memang disuruh untuk lihat. Jadi lihat cadar, kalau suruh buka cadar itu harus depan keluarga atau ya. Tidak mesti. Yang penting menurut saya tidak dalam kondisi khalwat. Artinya boleh dengan keluarganya, boleh dengan teman-temannya, ya kan. Dan kita punya niat membangun hubungan baik. Jadi kan bahasanya seperti itu. Saya punya niat baik, ya. Baru sebatas niat, mudah-mudahan berjodoh. Tapi sebelum itu saya pengen melihat dulu. Atau orang tua pengen melihat dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Apanya? Khalwat. Jangan khalwat. Makna khalwat itu jauh dari orang-orang. Jadi berdua tok. Nah, tapi kalau ada orang lain itu belum disebut khalwat. Kebanyakan orang itu sebagai tambahan, dan sebuah komitmen mungkin dengan dibacakan Al-Quran barangkali lebih serius seperti itu. Tapi tetap harus ada mahar fisiknya, walaupun cincin dari besi. Gimana? Kalau ada mau sharing nanti ya boleh saja dikasih nomor Ustaz. Baik, mudah-mudahan tutup. Ada yang nitip pertanyaan? Nanti ada ulama yang bisa dan jadi namun pakai bahasa doa. Kirim sana. Soalnya jamaah pengurus Isa. Cuman kayaknya di live tato mana masalah. Tapi mungkin tato ini kan atau kenapa ya tuh maksudnya satu dalam pengajian mati susah doa. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar, alhamdulillah kajian malam ini sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami sendiri dan bagi jamaah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, kesempurnaan milik Allah dan kekurangan adalah milik kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit mungkin kita baca doa karena ada orang tua dari pengurus Yasa yang sakit. Hadijah binti Mahmud ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي يا أرحم الراحمين هديجة بنت محمود. اشفي يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين هديجة بنت محمود. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقها صحة وعافية. اللهم ارزقها صحة وعافية في الدنيا وفي سائر الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.